Oke, saya ingin ke Bu Yanti. Bu Yanti, pertanyaannya sekarang adalah begini, Bu. Apakah pra-peradilan ini sudah ditempuh atau mungkin sudah disiapkan oleh Peggy alias Peron ini? Ya, insya Allah sudah dipersiapkan dan tim kami pun akan menghadirkan saksi-saksi yang menguatkan yang tahu keberadaan Peggy di Bandung sedang bekerja sebagai buruh bangunan pada saat terjadi penggerbegan di tanggal 20 terjadi kejadian pembunuhan di tanggal 27 Agustus 2016. Peggy tidak ada di sana, mungkin kita akan menghadirkan saksi-saksi yang menguatkan bahwa memang keberadaan Peggy sedang ada di Bandung bekerja sebagai buruh. Nah, artinya tadi kalau Pak Ito sudah menjelaskan memang tidak ada korelasinya seorang tersangka itu dalam konferensi pers tidak perlu didampingi oleh kuasa hukum dan juga memberikan statement. Mungkin memang betul, tapi setidaknya kita kalau kuasa hukum berada di sana akan memberikan kekuatan kepada Peggy agar Peggy bisa tegar saat Polda melakukan konferensi pers. Tapi kan kami hanya meminta kepada Polda untuk memberikan 2 menit saja agar Peggy bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Hanya itu, memang tidak diwajibkan atau memang tidak ada aturannya, tapi kan setidaknya Peggy dikasih kesempatan, itu kan hak asasi manusia untuk diberikan kesempatan cuma 2 menit aja untuk mengungkapkan isi hatinya yang dia rasakan saat Polda membacakan dan memberikan bahwa ini begini kejadiannya begini. Peggy aja seperti kebingungan gitu. Jadi tolonglah kepada pihak kepolisian untuk memberikan waktu kepada Peggy sebentar aja untuk mengungkapkan isi hatinya kepada media dan kepada masyarakat. Ya, walaupun sebenarnya memang tidak ada hak dari Peggy untuk berbicara di konvers, tapi nampaknya kita juga sudah melihat ya pihak kepolisian memberikan waktu untuk Peggy juga menyampaikan ke awak media sesaat begitu ya sebelum kalau nggak diberikan mungkin udah diseret meninggalkan betul. Baik, saya mau geser ke Betul. Ya, mau bergeser ke Pak Ito. Betul. Pak Ito, dari kuasa hukum dan juga keluarga Peggy ini akan mengambil langkah pra-peradilan. Tapi bagaimana menguji atau memastikan pra-peradilan ini juga tidak hanya formalitas nantinya, Pak Ito? Ya, baik. Secara material menurut saya, Polda Jawa Barat saat ini sedang melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi kunci ya. Saya kira saksi kunci saat ini sebagai terpidana maupun ada saksi kunci baru ya yang mungkin mengetahui. Kemudian di sini akan didalami adalah dugaan keterlibatan Peggy tentunya ya. Kemudian yang kedua, perannya apa pada saat kejadian itu dan motivasinya, ini yang paling penting. Motivasi ini akan menentukan nanti dan peran siapa yang pelaku utama ataupun hanya pelaku yang ikut-ikutan. Ini sekarang sedang didalami oleh Polda Jabar menurut saya sehingga saya kira mungkin kita tunggu saja hasilnya sambil menunggu hasil uji daripada status tersangka yang bersangkutan di sidang pra-peradilan. Saya kira mungkin Polri juga di sini, Polda Jabar harus lebih cermat dan hati-hati apalagi dengan akan munculnya mungkin ya isu-isu tentang 2 DPO yang fiktif ya, tentunya ini mereka pun sudah siap untuk menyampaikan argumentasi hukumnya. Saya kira demikian. Mas Arief, Mbak Rati. Iya. Oke, Mas Heri, wah ini semakin menarik lagi ya kalau misalnya dikatakan saksi kunci begitu. Nah, apalagi tadi Bu Yanti di awal ya dialog kita sudah menyebutkan bahwa di persidangan nggak pernah hadir sosok AF ini. Itu yang pertama. Kedua, kejadian malam hari jarak 100 meter bisa melihat begitu, artinya cukup valid nggak informasinya? Cukup valid nggak penyidik menjadikan dia sebagai saksi kunci dan alat bukti untuk menetapkan tersangka terhadap Peggy Peron ini? Belum lagi ada saksi-saksi yang akan dipanggil, mungkin Linda dan lain sebagainya yang sebenarnya polisi masih bisa nahan dulu ya sebelum akhirnya memberikan konferensi pers. Tidak tergesa-gesa lagi. Ya, menurut saya memang yang paling celaka adalah kalau kita hanya menyandarkan the one and only pada satu orang. Apalagi perkara ini sudah lampau ya, maka harus dia ibaratnya makan bubur panas itu nggak dari tengah, tapi menyisir dari tepi begitu ya, dari pinggir. Kemudian apakah ini ada kaitan dengan bukti yang diajukan atau tidak, keterangannya tadi, maka itu diuji terlebih dahulu.
Mungkin saat ini bisa itu dipakai terlebih dahulu, tapi kan pengujian sesungguhnya nanti adalah di persidangan gitu ya. Berkaitan dengan konferensi pers tadi itu memang mungkin poinnya begini. Satu, berdasarkan pada formal hukum untuk menjaga keteraturan agar tidak ada tanya jawab berlebihan dan lain sebagainya sehingga akhirnya sidang itu pindah ke konferensi pers, maka dibatasi betul dia. Tapi di sisi yang lain mungkin dari segi kuasa hukum Ibu Yeni beranggapan bahwa secara psikologis ya orang yang tidak paham hukum misalnya kemudian berhadapan dengan persoalan hukum kan perlu kadang arahan. Nah ini mungkin ke depan perlu diatur pembatasan yang limitatif juga lah. Ya penyidik punya kewenangan di sana, tapi di sisi yang lain secara humanity, secara kemanusiaan ini juga bisa dipertimbangkan. Nah pra peradilan ini menjadi penting ke depan berkaitan dengan pemenuhan unsur deliknya. Apakah terpenuhi unsur delik oleh yang bersangkutan atau tidak? Karena bicara tentang penetapan tersangka. Tapi untuk dia bersalah atau tidak, putusan pengadilan yang nanti menentukan. Maka kalau dia tidak memenuhi unsur delik, maka dia nggak punya kesalahan kan? Harusnya demikian yang disampaikan. Maka yang paling penting adalah mengkaji dari perspektif saksi tadi. kunci itu yang kemudian berdampak kepada penetapan tersangka itu tempatnya bukan di pra peradilan berarti? Iya, menurut saya atau yang tadi Anda katakan kalau bisa masuk sedikit ke substansi materi. Kalaulah memang ini ya tadi ya gaya telikung dari hakim nanti adalah lebih senang ke arah sana karena melihat ini sudah atensi publiknya luar biasa. Mungkin saja dihadirkan ya. Kan ini berkaitan dengan kebutuhan persidangan. Bukan tanpa dasar begitu ya. Dan pra peradilan ini juga menjadi penting, jangan sampai kalaulah misalnya mohon maaf kalah nih penyidik di pra peradilan ini, maka nasib tersangka yang lain juga akan mungkin bisa berubah. Dan ini bisa jadi tsunami perkara di Polda Jabar. Maka Polda Jabar harus mempersiapkan betul. Harus menjawab dengan kesungguhan dan juga ketelitian. Berkaitan dengan administratif dalam hal penanganan perkara. Persoalannya ini ada pergantian kepemimpinan atau penyidik atau penyidik yang sudah tidak bertugas lagi di tempat semula. Maka secara internal ini harus clean and clear dulu nih di Polda Jabar. Baru kemudian mereka akan berhadapan dengan publik tadi. Nah sayangnya juga mohon maaf di konferensi pers ini kan harus diakui berarti ada koreksi. Yang awalnya selesai hanya 8 tersangka itu kemudian muncul 1 orang. Maka seharusnya apresiasi kepada publik juga diberikan. Karena bagaimanapun polisi juga dikontrol oleh masyarakat dan melakukan tugas mengayomi masyarakat. Jadi kita sedang Anda melihatnya nih kepolisian tidak ada apresiasi kepada publik dalam konferensi pers kemarin? Oh jangan disimpulkan begitu ya. Yang penting gini, jangan berhadapan bahwa publik itu berhadapan dengan kepolisian. Publik pasti di sisi kepolisian yang bertugas untuk keadilan tadi, untuk tertib masyarakat. Yang jelas Mas Heri, publik ini juga terus mengawasi dan juga menantikan akan seperti apa putusannya. Jangan sampai banyak tekanan oleh publik membuat pihak kepolisian semakin tergesa-gesa begitu ya. Biarkan ini secara tuntas nantinya kasus kematian Vina dan juga Eki dapat terungkap. Terima kasih banyak Mas Heri, terima kasih Pak Ito Sumardi, terima kasih, dan juga Ibu Yanti. Terima kasih. Sukses untuk Anda semua. Amin. Oke, kita juga akan ajak pemirsa untuk memantau apa saja yang akan disajikan dalam Kabar Utama Pagi. Sudah ada rekan kami, Ana Telita. Selamat pagi, Ana. Silakan. Ya, selamat pagi Rati dan juga Rivi. Kalau tadi apa kabar Indonesia Pagi ini masih membahas mengenai penangkapan Peggy, salah satu DPO. Apa kemudian masih ada DPO lainnya? Atau dikatakan 2 DPO lainnya ini fiktif? Kami akan hadirkan informasinya di Kabar Utama Pagi. Selengkapnya langsung dari Polda Jawa Barat. Saat lagi. Baik, Ana Telita, nanti akan hadir di program Kabar Utama Pagi usai kita menutup kebersamaan pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Heri Fadil. Saya Kamarati Kusuma pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.